Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kemurahan Tuhanlah yang membuat kita ada pagi hari ini untuk datang di bait Allah. Dan saya yakin Allah puaskan kehidupan kita. Dunia ini tidak memuaskan dan tidak memberikan kepuasan, tetapi hanya Yesuslah yang dapat memberikan kepuasan bagi kita. Tadi pagi sehabis saya berdoa sama Peter, bersihkan pusdik, lalu pulang. Lalu setelah pulang saya lap mobil, ya, cuci mobil, dan kayaknya kepala keliling-keliling, ya. Saya kalau udah keliling-keliling kira-kira apa yang saya makan, itu yang maksudnya. Tapi saya pikir nggak ada yang dimakan yang bertentangan dengan kesehatan, ya. Tetapi setelah saya selesai cuci mobil, ngelap, saya ke dapur, ya. Saya pikir lebih baik minum teh karena keliling-keliling mungkin kekurangan gulanya apa gimana, ya. Saya ke dapur, nyalain, saya lihat teh di situ, saya nyalain aja. Setelah saya nyalakan, saya mau bikin teh dulu, ya. Udah ambil gelas, saya lihat, oh iya ya, gula saya udah bawa ke pusdik, ya, saya udah bawa ke pusdik. Lalu bagaimana nih teh, mau minum teh, ya. Saya lihat di dapur ada energen, saudara, energen. Saya bilang, saya katakan, aku bikin energen aja, ya. Air udah panas, energen udah siap, tapi air panas yang saya panasin air teh, ya. Malas aku mau ini, ya. Malas aku mau bikin teh, nggak ada gula. Lalu mau bikin energen, nggak ada air panas, cuman air panas yang sudah dikasih teh gitu. Saya bilang, ini nanti saya bikin, saya coba ini energen sama teh yang saya panasin, sudah malas. Udah malas panasin air panas lagi, campur itu. Saya bilang sama dia, saya udah bikin energen teh, saya coba dulu, ya. Dan saya coba, saudaraku, saya bikin apa jadinya lah. Sebenarnya energen itu air putih, ya, tapi air teh yang udah panas. Dan saya bilang sama jemaat, kalau nggak ada energen, kalau nggak ada air panas, bikin aja apa air aja, ya. Saya tuang. Rasa saya minum, saudara, rasa teh, rasa energen. Saya minum, ya, saya ambil roti, ya, udahlah, ya. Maksud saya begini. Ini memuaskan, hanya untuk memuaskan apa yang kekurangan dalam hidup kita, ya. Jangan Mama Jessica bikin kita ketawa dia. Ya. Yang dapat bisa memuaskan kehidupan kita, ya. Dan saya pikir di dunia ini tidak ada yang bisa memuaskan. Orang kan stres hari-hari ini. Kira-kira apa yang bisa memuaskan saya? Ya, semua toko ditutup, mau jalan-jalan gak bisa jalan-jalan, ya. Semuanya. Mau makan sekalipun juga kayaknya masih ragu. Curiga dengan keadaan seperti ini. Mau makan, udah pikir dulu. Tapi saya pikir bahwa tidak ada yang bisa memuaskan hidup saya dan saudara. Hanya Yesus yang bisa memuaskan kita. Nanti kita belajar bagaimana Zakius dipuaskan oleh Tuhan. Sebab kalau kita tahu Zakius adalah kepala bea cukai. Dan dia adalah orang kaya. Dan dia ada di tengah-tengah kota. Saya pikir waktu dia di tengah-tengah kota mau kemana saja, saya pikir orang gak stres orang ini. Sehingga waktu Yesus datang, dia buru-buru untuk bertemu dengan Yesus. Kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-19. Ayat pertama dan kedua. Silakan Asir.
Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Iya. Dengan jelas Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Mungkin kalau saudara seperti Zakheus, kepala bea cukai, pasti duitnya banyak, iya Pak ya? Iya kan? Sehingga karena duitnya banyak, karena dia kepala, dikatakan dia adalah seorang kaya. Saya pikir saudara kalau saya katakan mau kaya, saya pikir saudara akan mau, iya kan? Mau menjadi kepala bea cukai, saya pikir saudara juga mau. Dan berada di tengah-tengah kota Yeriko. Tetapi ayat yang ketiga, silakan. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Iya. Dikatakan ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Mungkin di tengah-tengah kota Yeriko, karena dia terkenal sebagai kepala bea cukai, orang kaya, pasti akan dihormati. Saya pikir dia adalah memiliki segala-galanya. Pernah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang tawarin saya, Pak Yipta mau gak ke Ancol? Mau. Sebab ada kartu dari seorang DPR, anggota DPR, jadi siapa aja yang pakai. Ya. Dengan kartu itu saudara, saya bisa pergi ke Ancol, kemana saja. Ya, kita nikmatin. Sebab apa? Ada kartu. Menghilangkan stres kita, melihat segala-galanya. Mungkin saya pikir bea cukai bahkan keluarganya bebas mereka. Mau kemana aja karena punya duit. Diseganin orang, dihormatin oleh orang. Ketemu siapa saja. Oh, ini kepala bea cukai. Disegani, dihormati, tetapi di balik itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu. Saudara tahu, kira-kira kenapa dia harus melihat Yesus? Berarti ada nilai lebih daripada pribadi Yesus itu. Ada sesuatu nilai lebih di dalam pribadi Yesus yang belum ia miliki. Saudara, saya melihat ini firman Allah ini, saya pikir, wah, ya si Zakheus ini orang kaya, pastilah hebat, dia akan orang elu-elukan, dihormatin dan disegani. Ya enggak? Sebab ada orang berkata kepada saya, jangan pulang ke Nias kalau nggak punya apa-apa. Itu memang secara jasmani loh saudara. Orang akan melihat semuanya. Kurasa si Zakheus ini punya segala-galanya. Tetapi di dalam kehidupannya waktu dia dengar bahwa Yesus lewat Yeriko, dia berkeliling kota Yeriko, dia datang. Saya pikir kenapa sih? Ada apa? Saya bertanya juga dalam hati saya. Kenapa sih harus Zakheus pergi ke sana melihat Yesus? Bukankah kekayaan segala-galanya dia punya? Jabatan dia punya segala-galanya. Tetapi ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya sebelum bertemu dengan Yesus. Kita lihat ayat yang ketiga. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Orang pendek juga, beruntunglah jadi orang pendek, bisa jadi kepala bea cukai. Syukur ya. Tapi waktu dia lihat, nggak bisa dia lihat, memang dia pendek. Tetapi yang saya akui dalam pribadi daripada Zakheus, ada usahanya. Sebab ada sesuatu, memang harta dia punya, jabatan dia punya, tapi ada sesuatu yang kurang, makanya dia perlu lihat Yesus ini. Lalu dia berkata, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya
pendek. Ya mungkin dia begini-begini, dia lihat ya nggak bisa juga. Ya setengah mati dia. Tapi ini saya pikir si biar pendek saudaraku, badannya nggak bisa ngapa-ngapain, tapi cerdik loh orang ini. Lalu lihat ayat keempat, silakan, Asyir. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu membanyak pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudaraku, dia berusaha lari. Nah ini perlu kita contoh loh. Kita ini usaha untuk melihat Yesus, usaha di tengah-tengah jemaat ini loh. Ada yang punya, kita harus berusaha sama-sama kita di dalam jemaat. Kadang-kadang aku nggak bisa lihat Yesus karena bikin kesal hatiku dengan si anu. Ini cuma contoh aja. Saya di sini sih, saya nggak kurasa sih nggak ada di sini ya. Ya jangan ada. Ada yang bisa, ada orang yang berusaha. Dia udah hebat. Kita ini sedang berusaha loh. Berusaha menemui Yesus, berusaha. Dan saya pikir biar dia pendek, dia punya kecerdikan yang luar biasa. Dia berusaha lari gitu. Coba saudaraku, umpamanya ada orang ini, umpamanya ada seseorang yang kita temui, ya. Lalu saya yakin bea cukai ini dia pakai bajunya, punya topi segala macam. Dia pendek. Waktu dia lari, dia nggak ketemu Yesus, dia lari ke depan. Kira-kira orang pikir siapa ini orang seperti itu? Ini udah sini. Kenapa ini? Kalau apalagi dia pakai baju, dia mendahului ke depan, dia lari ke depan. Saya mikir cerdik dia. Saya mikir orang cerdik banget ini. Si Zakheus, nggak mungkin dia jadi kepala bea cukai kalau nggak cerdik dia. Dia lari ke depan. Tahu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia lari kemana? Naik pohon apa? Pohon ara. Ini ada rahasia firman Allah di waktu dia naik pohon ara. Kira-kira saudara kalau dengar cerita ini, dia naik pohon ara siapa? Tetangga. Dia pohon ara ini berada di mana? Nanti kita perlu selidiki lah. Ya, enggak sembarang juga dia mau naik pohon ara tetangga, enggak. Sebab Yesus nanti bilang, hai Zakheus turun. Pasti pohon ara yang dia punya. Dan pohon ara ini adalah lambang sebenarnya bagi bangsa Israel. Kalau punya pohon ara, berarti dia adalah orang yang lambang kesejahteraan dan kemakmuran. Pohon ara lambang kesejahteraan dan kemakmuran. Dan kurasa kesejahteraan itu secara finansial dia udah punya. Kemakmuran dia udah punya semuanya. Tapi dia naik di atas pohon ara itu. Dia menunjukkan kepada Yesus, aku sudah punya kesejahteraan, kemakmuran, tetapi aku melihat ada sesuatu yang luar biasa yang ada di dalam hidup Yesus itu sebenarnya. Makanya dia naik pohon ara. Cuman kan kalau anak sekolah minggu cerita, Zakheus melihat Yesus, Zakheus, ini guru sekolah minggu salah dia ngomong saudaraku. Dia sedang asik-asiknya. Dia bilang, Yohanes naik pohon ara. Dia bilang, anak-anak sekolah minggu, waktu Yohanes melihat Yesus, dia naik pohon ara. Colek dia sama guru sekolah minggu yang lain. Bukan Yohanes, tetapi Zakheus. Dia bilang, aduh gimana ya, udah terlanjur cerita sampai naik pohon ara. Pinter nih guru sekolah minggu, makanya pinter juga. Dia bilang begini, hey Yohanes, karena dia bilang tadi Yohanes naik pohon. Hey Yohanes, turunlah, Zakheus mau naik katanya. Zakheus mau naik ke atas katanya. Nah, Zakheus naik ke atas, dia sedang berkata, Tuhan, aku sudah punya kesejahteraan, aku sudah punya kemakmuran, tapi di luar itu lebih di dalam kehidupanmu ada lebih daripada itu lagi. Aku pengen. Ini bahasa isyarat sebenarnya yang dilakukan oleh yang disampaikan oleh siapa? Zakheus sebenarnya. Sehingga lihat ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun,
sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saya pikir kalau ada orang lain yang naik di pohon itu, saya pikir Tuhan juga cuek aja. Tapi itu hari Zakheus cepet-cepet dia naik di pohon ara. Dia menunjukkan bahwa aku ini Tuhan, aku pengen ngelihat kamu ada yang lebih hebat daripada apa yang aku miliki. Dia bilang, turun Zakheus, aku mau menumpang di rumahmu hari ini. Rupanya kekayaan, jabatan tidak bisa memenuhi rongga kehidupannya, hatinya. Kurasa ini yang sedang terjadi hari-hari ini. Orang berlomba-lomba dengan apa? Mencari harta. Orang berlomba-lomba cari jabatan. Tetapi tidak mengisi rongga yang sebenarnya. Kita belajar kepada Zakheus. Tidak ada yang bisa memuaskan hidupnya. Tetapi pribadi Yesus itulah yang dapat memuaskan kehidupannya. Kira-kira saudara memilih yang mana? Kaya dulu baru terima Yesus, apa Yesus dulu baru yang lain-lain? Kira-kira menurut saudara gimana? Kalau Andreas mana? Cari harta dulu apa Tuhan? Ayo, mana? Jangan nyengir-nyengir aja. Saya udah tahu kamu mancing melu. Pamer pancing terus. Kira-kira pilih. Aku kasih pilihan hari ini buat kamu. Yang lebih dulu. Sebab adikku juga ada, saudaraku. Dia pernah melayani, tapi karena gagal dia sekarang jualan, hari Minggu jualan. Dia cari harta dulu. Yang mana kamu pilih, Andreas? Tuhan dulu apa harta? Tuhan dulu ya, yang benar Tuhan tahu. Tuhan dulu ya. Jangan dua-duanya. Baru berikutnya ya harta ya. Nah, sebab nggak ada yang mengisi. Sebab kalau kita mau berkata sekarang ini, bagaimana bisa? Lebih enak dong bea cukai. Dia punya segala-galanya baru kenal Tuhan. Nanti lihat saudaraku, kita lihat di sini. Waktu dia naik di pohon itu, ini orang perlu ini. Orang ini dia punya segala-galanya, tapi ada sesuatu. Aku menarik hatiku. Aku turun, dia berkata, turunlah, aku mampir di rumahmu hari ini. Waktu dia mampir, saudaraku, dia sangat sukacita. Coba lihat ayat yang ke-6. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Iya, menerima Yesus dengan sukacita. Jadinya pohon ara ada di mana? Di tetangga apa di rumahnya Zakheus? Kalau menurut saudara, kalau menurut saya sih dia ada di pohon ara itu ada. Kalau di pohon tetangga, coba aja dicolok, ini diambil mangga saudara aja, saudara kan ngamuk. Pasti dia nggak pergi ke pohon ara yang lain. Iya Pak ya. Dia pasti naik dia naik di pohon aranya sendiri. Ya, sebab waktu dia turun dia bilang, kita mampir ke rumah, aku mampir ke rumahmu. Dan dia berkata, dia sangat bersuka cita. Saya pikir kalau kita yang memuaskan kehidupan kita adalah Yesus, maka adakah ada sukacita kita dalam hidup ini? Kalau lihat corona hari-hari ini, seakan-akan semuanya hilang. Tetapi jangan hilang Yesusnya di dalamnya. Sebab itu akan mendatangkan sukacita bagi saya dan saudara. Sehingga kita mampu menghadapinya. Mau corona enggak ada. Dia ada sekalipun. Kalau ada Yesus, kita akan mampu mengalahkannya. Ayat berikutnya. Ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, yang menumpang di rumah orang berdosa. Di sekitar mereka orang mulai bersungut-sungut, ngapain Yesus? Tetapi bagaimana respon daripada Zakheus? Dia gak mau peduli hal itu. Setelah dia Yesus masuk ke rumahnya, lalu ayat yang ke-8, silakan Asia. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kau berikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang
akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya. Coba bayangin saudara. Dia memang setelah dia bertemu dengan Tuhan. Dia sadar, dia senang sekali. Waduh, yang melebihi harta dan jabatan itu adalah kehadiran Yesus di tengah-tengah hidupnya. Setengah hartaku akan kubagikan kepada orang miskin. Kira-kira ya, waktu dia ngomong begitu, pasti ada istri dan anak-anaknya. Makanya Yesus berkata nanti berikutnya, hari ini semua sekeluarga diselamatkan. Dari mana kita tahu bahwa serumah itu diselamatkan oleh Tuhan? Waktu dia berkata kepada Yesus dengan jujurnya, dia berkata, setengah milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Istri biasanya dibagi jatah begitu. Udah setengah harta begitu saudara. Istri ngomel enggak? Enggak ngomel loh. Enggak ngomel, enggak ada di komen. Walaupun enggak diceritakan begini. Nah ini dramanya sebenarnya. Kenapa sampai Tuhan berkata sekeluarga diselamatkan? Karena apa? Waktu dia berkata semua hartaku, setengah hartaku akan kubagikan kepada orang miskin. Sedih enggak? Kalau bapaknya nggak punya kerja, sedih kan kita. Kalau harta bapaknya ada, dibagi kepada orang miskin, sedih nggak istrinya? Mama Jessica sedih nggak? Hah? Umpamanya, si Noel punya harta, lalu dikasih sama orang miskin setengah, mau nggak? Setengah, masih ada sisa. Iya Mama Iyo, benar ya? Bapak Iyo, nah satu rumah aku kasih setengah buat orang lain. Mama Iyo ngomel nggak sama bapaknya? Ngomel dia. Ngomel saudaraku. Wah pasti mewek itu pasti dah bedak udah tebal sekalipun pasti ya meler saudara. Nggak sampai di situ. Setengah harta berarti masih setengah. Seandainya ada yang kuperas, aku kembalikan 4 kali lipat. Kalau dia peras 100.000, dia harus kembalikan 400.000. Kira-kira harta Sakeus ada apa enggak? Habis apa? Masih ada? Kurasa udah habis semua. Udah setengah dibagi ke orang miskin. Dia itu yang dia peras, dia kembalikan 4 kali lipat. Kalau menurut Papa Yo 4 kali lipat ini, kalau dia ini 4 kali lipat. Kalau dia ambil 10, 4 kali lipat berikutnya jadi berapa? Jadi 50 ya Papa Yo. Kalau 10 dia yang dia peras, dia kembalikan 4 kali lipat. Dari modal 10 dikalikan 4 kali lipat ya. Jadi 50. Habis enggak? Udah setengah tadi dibagi ke orang miskin, yang setengahnya lagi yang dia peras dikembalikan. Jadi enggak punya apa-apa. Anak enggak ngomel. Karena apa? Bapaknya bertobat. Ini intinya, makanya dia bilang seluruh keluarga ikut diselamatkan. Lalu bagaimana reaksi saudara? Seandainya semuanya dihabis semuanya karena ikut Yesus. Kembali. Ketawa. Nabrian gimana Nabrian? Kalau habis semuanya? Nangis deh, pasti nangis. Tapi lihat saudaraku di Ayub pasal 8 ayat 5. Orang seperti itu Tuhan gak biarkan. Ayub pasal yang ke-8 ayat yang ke-5, ke-6 dan ke-7. Silakan. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah,
dan memohon balas kasihan dari Yang Maha Kuasa. Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Yang pertama Bapak Ibu, tetapi kalau engkau mencari Allah, dia sedang mencari Allah sebenarnya. Sakeus sedang mencari Allah, ya. Dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa. Kalau engkau bersih dan jujur, makanya dia bilang, setelah bertemu dengan Yesus, setengah hartaku akan berikan kepada orang miskin. Tapi kalau orang kaya, gimana orang kaya? Ketemu dengan Yesus. Semua sudah saya lakukan, tetapi Yesus berkata kepadanya, bagikan hartamu kepada orang miskin. Tapi dia nggak mau. Akhirnya apa? Dia sedih. Tetapi Sakeus beda. Dikatakan tetapi engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa. Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau. Dia akan bangkit. Tuhan nggak diam. Waktu Sakeus berkata hal itu, Yesus tidak akan diam. Allah yang ada dalam kerajaan surga, dia tidak akan diam. Dia bangkit. Saya bilang amin. Dia akan bangkit. Untuk apa? Memulihkan keadaan Sakeus, memulihkan keadaan kita. Maka tentu Ia akan bangkit demi engkau, dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat-sangat mulia. Kedudukan kita akan dirubah. Kiranya Tuhan tolong kita siang hari ini. Tidak ada yang bisa memuaskan kita. Harta yang kita cari sekarang ini tidak akan pernah memuaskan kehidupan kita. Jabatan sekalipun tidak akan pernah memuaskan. Ternyata Sakeus tidak memuaskan kehidupannya, apa yang ia miliki. Tetapi perjumpaannya dengan Yesus, makanya dia berkata, aku naik di atas pohon itu, berlari melihat dia. Waktu Yesus melihat dia, Yesus mengerti bahasa isyarat daripada Sakeus. Aku sudah punya kesejahteraan, aku sudah punya kemakmuran, tetapi Yesus yang adalah segala-galanya belum aku miliki. Makanya dia berkata, turunlah, aku mampir ke rumahmu. Dan pengakuannya kepada Tuhan dibuktikan, segala sesuatu dia berikan kepada orang miskin. Seandainya ada yang kuperas, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Semuanya hilang. Tetapi ada yang membuat tenang jiwanya, yaitu kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Hanya Yesus yang bisa memuaskan, mendatangkan sukacita dalam hidup ini. Hanya Dialah yang memberikan sukacita, damai sejahtera buat saya dan saudara. Boleh saudara memiliki, dan kita akan lihat juga nanti kemudian hari, orang yang miskin sekalipun juga Tuhan buat dia kaya. Sama seperti Elia, janda Sarfat, enggak punya apa-apa, tapi karena ada Yesus ada Allah dalam hidupnya, Tuhan buat kembali pulih segala-galanya dalam hidupnya. Hanya Yesus yang dapat memuaskan kita, memberikan kita sukacita dalam hidup ini, dan membuat kita tenang dalam hidup ini. Ayat yang ke-8 dan ke-9. Bertanya-tanyalah tentang orang zaman dahulu, dan perhatikanlah apa yang diselidiki para nenekmu. Yang Lukas tadi. Lukas 19 tadi. Sembilan dan 10. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan
dan menyelamatkan yang hilang. Ya, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ada banyak orang yang berkata aku anak Abraham, tetapi tidak melakukan seperti anak Abraham ini. Waktu dia berkata semua akan kuberikan, sekeluarga no comment, nggak ada komentar sama sekali. Mereka setuju apa yang mereka dibuat oleh bapaknya. Makanya dia katakan keselamatan telah terjadi untuk seluruh rumah ini. Sepakat mereka untuk melakukan hal yang baik. Keselamatan terjadi dalam hidup mereka. Ananias dan Safira, mereka sepakat untuk melakukan kejahatan. Tetapi apa yang terjadi bagi mereka? Kematian. Pilihlah hidup. Ya. Pilih hidup itu. Hanya Yesus sekali lagi yang dapat memuaskan kita. Dia puaskan kita dengan apa? Dia berikan sukacita dalam hidup kita. Dikatakan kalau Yesus ada, dia akan pulihkan semuanya. Dia akan bangkit. Waktu kita sadar dan dia berkata, Allah itu bangkit untuk menolong saya dan saudara. Dia berarti dia tidak mau biarkan hidup kita. Karena Tuhan Yesus memberkati kita. Hatiku tenang berada dekat. Sudah kita bangkit berdiri semuanya. Kita angkat satu pujian. Hatiku tenang berada dekat. Zakeus merasa tenang hatinya, walaupun dikembalikan semuanya, tetapi harta yang lebih besar adalah kehadiran Yesus. Berada dekatmu, ya jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, ya pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganku begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Ini